Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nur Fauzan, untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Azin Taufik, MPD. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan ini diundangkan Menkumham Yasona Halauli pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 agar setiap orang dapat mengetahuinya. Nah, Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP adalah standar atau kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Ada 8 indikator standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seluruh 8 standar pendidikan tersebut berlaku bagi seluruh instansi pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari jalur pendidikan formal, seperti pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian ada jalur pendidikan non-formal, seperti pendidikan anak usia dini non-formal, dan pendidikan kesetaraan, seperti kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Dan ada pun jalur pendidikan informal. Nah, tujuan dibuat Standar Nasional Pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Standar ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pendidikan yang sejalan dengan tujuan menciptakan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, ada 8 indikator Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Standar isi yang diatur dalam standar isi ini mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi ini merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Secara lebih jelas, segala hal yang berkaitan dengan standar isi ini dibahas dalam Peraturan Menteri atau Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Permen nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006, Permen nomor 14 tahun 2007 tentang standar isi untuk program paket A, B, dan C. Selanjutnya itu standar proses. Yang kedua adalah standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif, atau mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, segala hal mengenai standar proses dibahas lebih lengkap dalam Peraturan Menteri atau Permen nomor 41 tahun 2007, nomor 1 tahun 2008, nomor 3 tahun 2008. Kemudian standar kompetensi lulusan. Nah, standar ini itu berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari satu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Nah, di sini standar kompetensi lulusan ada 4. Yang pertama, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. Itu difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang keempat, standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi manusia. Nah, lebih lanjut, standar kompetensi lulusan ini diatur dalam Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2006 dan nomor 24 tahun 2006. Selanjutnya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, menimbang, mengajar, menilai peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tata usaha. Kemudian ada pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12 tahun 2007, nomor 13 tahun 2007, nomor 16 tahun 2007, dan masih banyak lagi Permen Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Nah, dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidikan, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lainnya yang memerlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2007, nomor 33 tahun 2008, nomor 40 tahun 2008. Selanjutnya yaitu standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yaitu standar pembiayaan. Proses pendidikan bisa berlangsung karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan dalam dunia pendidikan ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada biaya investasi, kemudian ada biaya personal, dan biaya operasi. Nah, yang dimaksud dengan biaya investasi adalah penyediaan sarana dan prasarana biaya untuk pengembangan sumber daya manusia dan biaya untuk modal kerja tetap.
Sedangkan yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian untuk perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu standar penilaian. Nah, standar penilaian ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidikan, kemudian penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Secara lebih lanjut, standar penilaian pendidikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, sumber materi ini didapat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan dari website daftarpustaka.org tentang 8 Standar Nasional Pendidikan SNP dan komponennya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.